Bung Karno itu secara formal kan tokoh Islam. Tapi coba, ketika diberikan gelar doktor honoris causa dalam bidang ilmu tauhid, yang keluar dari mulutnya bukan Al-Quran tapi Injil. Ini kan aneh. Ketika Bung Karno menghadapi perdebatan tentang Indonesia ini negara agama atau negara sekuler, yang dikutip sabda Yesus, berikanlah kepada Allah yang wajib kamu berikan kepada Allah, dan kepada kaisar yang wajib kamu berikan kepada kaisar. Ketika Soekarno menghadiri Kongres Muhammadiyah 1965 di kota Bandung, Bung Karno mengatakan, jikalau aku teringat akan anak-anak kecil itu, saudara-saudara, aku teringat akan siapa? Aku teringat akan Yesus van Nazaret. Yesus van Nazaret bersabda, "Breng de kinderen tot mij." Biarkanlah anak-anak itu datang kepadaku, karena dia yang akan memperoleh Koninkrijk van God, kerajaan Allah. Ketika Bung Karno mengumumkan pentingnya kerja keras bagi rakyat Indonesia, dia mengatakan, saya ingatkan kepada saudara-saudara, bangsa Indonesia ini bukan bangsa tempe, tapi bangsa elang Raja Wali. Saya membaca tadi malam dari Spreuken van Solomon. Apa itu Spreuken van Solomon? Amsal Salomo. Dia mengatakan apa? Ga tot de mier, pergi belajarlah kepada semut. Nah, coba bayangkan. Luar biasa. Bahkan ketika tahun 1930, Bung Karno itu menjadi seorang pesakitan diadili di pengadilan kolonial Bandung, Landrat Bandung. Land itu adalah negeri, rat itu pengadilan, pengadilan negeri. Di hadapan seorang hakim kolonial Belanda, namanya Tuan Singelbeck van Hukelom. Bung Karno duduk di kursi terdakwa dan ditanya, Menir Soekarno, apakah Menir seorang yang revolusioner? Ya, saya seorang yang revolusioner. Berarti Tuan menggerakkan revolusi dengan kekerasan. Tuan menggerakkan revolusi dengan berdarah-darah. Tidak, saya seorang revolusioner, tetapi saya seorang yang anti kekerasan. Di mana kamusnya Menir Soekarno? Ada revolusi tanpa kekerasan, ada revolusi tanpa pertumpahan darah, ada revolusi yang niet met bommen en granaten, tanpa bom dan granat. Dan siapa tokohnya kalau memang ada revolusi damai seperti itu yang bisa mengubah dunia? Bung Karno menjawab, ada. Revolusi damai yang mengubah dunia tanpa pertumpahan darah. Tokohnya adalah Yesus van Nazaret. Dia mengubah dunia tanpa harus merusak dunia. Ketika dia mengatakan ada tokohnya Yesus van Nazaret, Singelbeck van Hukelom kaget setengah mati, matanya klom-klom. Bingung, Soekarno kok bisa ngomong seperti itu? Ini kan tidak pernah ditulis orang gitu loh. Nah, saudara-saudara, tokoh seperti Bung Karno bisa mengatakan seperti itu karena spirit khotbah di atas bukit. Dan tokoh di balik semuanya itu adalah Yesus orang Nazaret.